Untuk di sisi bioenergi, melalui program B30, Indonesia menjadi negara produksi biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas sebesar 137.000 barrel oil per day. Sedangkan Amerika setara dengan 112.000. Biodiesel sumber energi masa depan dari John Lynn untuk Indonesia. Untuk di Kalimantan Selatan, saat ini telah berdiri pabrik biodiesel di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Pabrik biodiesel ini adalah salah satu milik PT John Lynn Agro Raya atau PT JAR di bawah bendera John Lynn Group. Sebesar 2 triliun untuk pembangunan pabrik ini serta prasarana pabrik termasuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Nantinya pabrik biodiesel dan minyak goreng ini memiliki kapasitas produksi 60 ton per jam dengan memerlukan sekitar 1.600 ton per hari tandan buah segar. Guna memenuhi bahan baku pabrik, ada 30% diserap dari petani lokal, sisanya dipasok minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari luar daerah. Bahkan, pabrik milik perusahaan Haji Isam ini merupakan pabrik biodiesel terbesar dari 4 pabrik lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Hasil produksi biodiesel ini nantinya akan diserap Pertamina. Peresmian pabrik ini merupakan salah satu agenda Presiden Joko Widodo. Usai diresmikan oleh orang nomor 1 di negeri ini, pabrik milik Haji Isam akan beroperasi. Dengan adanya pabrik ini tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi. Sebab dengan adanya investor di saat pandemi ini mau berinvestasi. Apalagi pabrik biodiesel ini merupakan bagian dari hilirisasi industri minyak kelapa sawit. Dengan adanya pabrik ini tentu akan mengurangi impor, sebab selama ini Indonesia termasuk pengimpor solar terbesar, sehingga sangat ketergantungan dengan impor dari negara lain. Selain itu, kehadiran pabrik biodiesel milik John Lynn Group ini bahkan bisa menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari segi keramahan lingkungan, penggunaan biodiesel dapat mengurangi efek rumah kaca karena kandungan oksigen yang lebih tinggi dari solar. Ini karena sistem pembakaran jauh lebih sempurna. Biodiesel adalah salah satu bahan alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewan. Secara definisi, biodiesel adalah senyawa etil ester hasil dari proses esterifikasi atau transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Mereka memiliki sifat fisis yang sama dengan minyak solar. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel tidak mengandung bahan bakar minyak bumi, tetapi dapat dicampur sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel mudah digunakan, dapat diuraikan secara alami dan tidak beracun. Banyak bahan untuk membuat biodiesel ini, salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit dipilih karena pembudidayaannya di Indonesia sudah mapan dan dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar nomor 2 di dunia saat ini. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar untuk mesin diesel dan dapat digunakan sebagai bahan minyak bakar. Sektor yang menggunakan biodiesel diantaranya sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Biodiesel sudah diakui dan dapat digunakan sebagai bahan bakar natural di Indonesia. Sudah ada standar mutu biodiesel dan juga peraturan yang mengatur tentang penggunaannya. Di antaranya standar mutu biodiesel dalam negeri di Indonesia mengikuti SK Dirjen Energi Baru nomor 100K-DJE-2016 dan telah diperbarui dengan SK Dirjen. Yang kedua, penggunaan biodiesel dalam negeri diatur oleh Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 yang mewajibkan penggunaan biodiesel minimal 20% untuk sektor usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum atau PSO, transportasi non-PSO, serta industri dan komersial.
Sementara untuk sektor pembangkit listrik diwajibkan minimal 25% dari penggunaan total. Kewajiban ini aktif mulai April 2015 dan akan naik angkanya tahun 2016. Kementerian ESDM menyebutkan pemanfaatan biodiesel menjadi bentuk ketahanan energi nasional. Selain itu, juga dapat mengurangi konsumsi dan bahan bakar fosil, mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mengembangkan biodiesel berbasis industri pada sumber daya lokal atau domestik. Adapun pemanfaatan biodiesel ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Biodiesel siap digunakan oleh mesin diesel biasa yang sedikit atau tanpa penyesuaian. Penyesuaian dibutuhkan jika penyimpanan atau wadah biodiesel terbuat dari bahan yang sensitif. Dengan biodiesel seperti sel, gasket, dan perekat, terutama mobil lama yang terbuat dari karet alam dan karet nitril. Soal penyimpanan, biodiesel harus disimpan di wadah tertutup untuk menghindari kontak langsung dengan udara luar, air, dan sinar matahari untuk menghindari oksidasi. Hindari pula tempat penyimpanan dari bahan kuningan, perunggu, tembaga, timbal, timah, dan seng yang dapat mengoksidasi biodiesel. Walaupun memang diakui biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, akan tetapi pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Pertama, biodiesel ditampung dalam penampungan tertentu lebih rentan terjadinya penumpukan gum dan air. Yang kedua, adanya kadar air pada gum bahan bakar biodiesel ini menghambat kerja mesin genset utamanya, aliran bahan bakar menjadi tidak lancar pada saluran bahan bakarnya. Dan yang terakhir, perlu adanya perawatan khusus, yaitu dengan full treatment system. Alat ini akan menyaring air dan gum sehingga bahan bakarnya akan menjadi bersih.